bersatu. Ini podcast Osaka. Selamat datang di podcast Osaka Semamio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa lagi dengan suasana yang baru di podcast Osaka Semamio, obrolan santuy berkualitas. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang dulu pernah tertunda sebelumnya. Iya. Oke. Saya kenalkan dulu nih juga ke teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari BK. Ini siapa sih yang nggak kenal beliau? Ini adalah Ustadz Anam atau Pak Anam, sering dikenal di Semamio. Oke, seperti itu ya. Jadi kita langsung aja ke pembahasan kita. BTW saya kok tekan ya Pak Ilham? Iya. Tahu ini dari agak minimalis. Iya. Mungkin suasananya baru karena ya memang kita harus dikondisikan untuk Iya. menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Benar. Suasana yang baru juga. Kayak gitu. Oke. Kan hari ini pembahasan kita itu adalah tentang bucin yang mengkaburkan masa depan. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu dari kata per kata. Pertama bucin. Bucin sendiri itu menurut Pak Anam itu seperti apa ya bucin? bucin. Apa ya istilah dari bucin ini? Fanatik mungkin? Fanatik, Ya, cinta berlebihan. ya, benar. Kalau dikatakan fanatik, cinta berlebihan ya, sangat iya sekali seperti itu. Cuman kan ada kata kasarnya ya gitu ya. Sebutannya sebetulnya bucin ini kan singkatan dari budak cinta Ya, seperti itu. kita ini aja lah ya. Seperti itu. Seperti itu sih Pak Ilham, menurut saya bucin. Terlalu fanatik, Terlalu fanatik, terlalu berlebihan. Jadi kalau misalkan bucin itu fanatik, cinta yang berlebihan. Nah, harusnya itu cinta itu seperti apa sih Pak? Karena kan ya mungkin nggak tahu ya. Ini saya cerita pengalaman pribadi dulu ya. Dulu kayak waktu zaman SMP atau zaman SMA itu kayak mencintai seseorang itu harus berpikir bahwa kalau misalkan dulu zaman SMS-an ya, SMS-an itu kayak kalau nggak di SMS atau kalau nggak di telepon itu rasanya kayak nyariin gitu. Kayak kita kalau hari ini kayak ngeping PP kayak gitu kemana gitu. Tapi kan sekarang sudah nggak kayak gitu. Dulu sampai seperti itu. Nah, yang cinta yang baik atau hubungan yang baik itu seperti apa sih Pak Anam? Kalau menurut saya cinta itu seperti apa ya? Bagusnya seperti apa? Sebenarnya cinta itu tidak bisa didefinisikan. Ya. Setiap orang memiliki definisi masing-masing. Nah, cuma kalau menurut saya pribadi, cinta itu cukup secukupnya saja. Cukup secukupnya saja. Jadi tidak usah berlebihan, tidak usah dikurang-kurangi juga. Jadi kalau kurang itu juga nanti tak baik, akan bisa merusak. Kalau berlebihan itu juga tidak baik. Nanti akan apa ya? Berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu pasti akan tidak baik. Jadi secukupnya aja. Tapi cinta itu kan banyak sih Pak Ilham. Modelnya cinta itu kan banyak. Cinta itu nggak harus ke sesuatu pasangan atau individu, enggak. Tapi bisa saja cinta itu ke suatu benda atau ke sesuatu apa ya? Klub bola juga bisa kayak gitu. Cuman tadi sewajarnya saja, tidak usah yang terlalu fanatik. Misalnya ini ya, saya ambil contoh juga ini. Kalau misalnya cinta yang berlebihan di ini ya, misalnya kita cinta ke klub sepak bola kayak gitu, hal yang berlebihan gitu yang kayak misalnya klubnya diolok dengan temannya kayak gitu, itu udah gak terima kayak gitu. Padahal temannya itu cuma bercanda. Jadi dan apa ya? Ya menurut saya nggak usah lah terlalu sampai yang fanatik, yang lebih fanatik fanatik yang negatif. Mungkin saya mencontohkan gini ya Pak ya, yang tadi sepak bola itu kayak
Ya mungkin salah satu contoh yang Pak Anam sebutkan tadi ya, mungkin ada salah satu contohnya lagi, mungkin sebelum kondisi pandemi seperti ini kan dulu sering banyak orang berlibur, banyak orang apa ya, menonton sepak bola langsung live lah, secara langsung tim kebanggaannya, tim kesayangannya, tapi dia tidak tahu diri, dalam arti dia uang dia pas-pasan, terus dia istilahnya memaksakan diri sampai dia tidak makan, sampai dia tidak bisa melakukan kehidupan yang sebagaimana mestinya. Dia memaksakan gimana caranya tetap bisa nonton klub kesayangan, klub kebanggaan. Dia sampai membela-belain, dia nggak makan, dia nggak punya rumah bahkan gitu sih. Jadi seperti itu mungkin. Irasional Ya. di luar nalar, Kayak gitu ya. Kalau itu kan di grup sepak bola, tapi kan ini untuk semua kalangan umum. Di podcast ini kan nggak cuma penonton bola aja. Jadi ini saya mencoba mencontohkan dari sudut pandang yang umum sebenarnya ya. Oke lah, saya ngambil contoh pasangan atau hubungan antar dua individu yang berbeda jenis kelamin. Kalau sesama jenis kelamin kan bahaya. Ini bisa jadi sebuah kekacauan kalau itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya dua individu yang memiliki jenis kelamin berbeda itu tadi disebut memiliki hubungan. Jadi contoh saya seperti ini. Ya tidak memungkiri dan tidak menjadi rahasia umum lah, orang menjalin hubungan itu wajar. Tetapi kembali lagi jangan fanatik atau berlebihan, karena berlebihan itu nggak baik. Yang wajar itu gimana ya? Udah yang menjadi support system, yang menjadi tempat cerita ketika memang ada masalah atau ada hal-hal yang perlu diceritakan. Seperti itu. Jadi yang tidak sampai yang berlebihan ini ya yang kayak mengekang gitu ya, kayak misalkan begini kan itu sangat berlebihan, membatasi ruang gerak ya, untuk cara berpikir juga. Benar. Itu yang terlalu fanatik. Oke. Itu kan tadi kita membahas soal bucin ya. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan, misalkan kita akan membreakdown kata per kata dari judul kita. Nah, bucin itu mengkaburkan masa depanmu. Jadi kalau mengkaburkan masa depan, berarti kan sebelumnya pasti kita dulu, karena ini kan di Semamio ya, pasti target pendengarnya, target yang melihat nanti itu kan pasti siswa, remaja. Jadi udah punya target dong di masa depan, cita-citanya mau jadi apa, terus mau kerja atau mau kuliah lagi, planning ke depannya. Jadi kalau misalkan masa depan itu sudah ada, terus ketika mungkin bucin, jadi masa depannya itu bisa terkaburkan ya Pak? Bisa, sangat bisa sekali kalau misalnya kayak gitu. Jadi sangat bisa sekali kalau misalnya dari awalnya si anak tersebut ini ya memiliki planning ke depan itu misalnya A sampai Z. Ternyata di tengah jalan ini dia suka dengan seseorang, menjalin hubungan, tetapi hubungannya tidak sehat ya. Tidak sehat itu apa ya? Tadi dia bucin, habis itu toxic relationship, habis itu yang satunya mengekang dan lain sebagainya. Akhirnya impian-impian dari anak tersebut ini jadi tidak terpikirkan lagi. Akhirnya jadi fokus ke hubungan itu tadi, hubungannya tidak sehat tadi. Makanya kenapa kok tadi di awal dibilang bucin itu tidak baik, cinta yang berlebihan tidak baik, cinta yang terlalu fanatik itu juga tidak baik. Ya itu tadi. Oke. Jadi kita sudah membreakdown itu semua, tapi kurang outdoor. Kalau misalkan kita sudah membahas satu persatu dari kalimat tersebut, judul itu kurang outdoor bagi kita kalau kita tidak membahas apa sih yang bisa kita pelajari dari judul ini gitu ya, bucin mengkaburkan. Karena kan di sini ya kita ini adalah seorang guru dan
targetnya juga siswa kan, dari siswa mendengar apa sih yang bisa dipelajari dari Bucin itu sendiri untuk kita apa ya menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau misalnya ini ya memang pendengar atau penonton ini podcast Osaka ini yang sudah pernah merasakan atau yang sudah melakukan bucin tersebut yang seperti kita obrolkan tadi, ayolah setelah mendengarkan podcast atau melihat podcast ini, ayolah ubahlah mindset kalian, ubahlah pemikiran kalian gitu. Jangan melulu mementingkan egois tentang cinta itu ya. Cobalah pikirkan ke depan, pandangan ke depan. Memang cinta itu penting gitu, memang untuk ya mungkin menjadi support system dan sebagainya, semangat juga ya. Itulah seperti itu. Tapi itu tadi lebih penting adalah masa depan dan rencana-rencana kalian ke depan kayak gitu. Soalnya apa? Ya menurut saya ini kan berhubung untuk siswa ya, jadi anak-anak SMA atau yang masih sekolah. Kalau untuk masalah sekarang ini menurut saya itu masih sebenarnya monkey love atau cinta monyet. Itulah ya. Seperti itu. Jadi ya memang ada yang mungkin dari SMP, SD, SMA sudah apa ya menjalin hubungan seperti itu akhirnya sampai menikah. Ada. Tetapi juga banyak yang merasa apa ya namanya nyesel ketika SMA hari-hariku hanya dipenuhi dengan si anaknya itu terus nanti ketika sudah dewasa nggak jadi sama. Mungkin ini kita ngomong seperti ini bukan kita untuk maksudnya untuk menasihati atau menggurui ya walaupun di sini kita guru cuman kita pengen sharing pengalaman karena memang kita sudah melalui masa-masanya kalian gitu ya. Itu jadi kita berdua di sini saya diundang ke sini, Pak Ilham menjadi hostnya. Kenapa kita ngomong seperti ini ya? Karena kita sudah pernah merasakan itu gitu loh. Sebelum kalian merasakan, kita sudah pernah merasakan. Makanya kita di sini berbagi cerita dan sharing untuk dibuat pembelajaran kalian biar ya mungkin tidak apa ya istilah Jawanya itu tidak terbelusuk ke lubang yang sama gitu loh. Ya, benar baik itu. Apa ya? Apalagi anak SMA gini Pak, nggak bisa dituturi. Semakin dimarahin semakin semakin apa ya? Semakin menantang ya. Seperti itu. Jadi ya kita dengan seperti ini Pak, memfasilitasi seperti ini. Jadi kita bercerita, kita saling ngobrol, kita sharing. Ya yang bisa merubah mindsetnya ya alhamdulillah. Kalau yang belum bisa ya semoga saja dengan mendengarkan dan melihat podcast ini bisa berubah menjadi lebih bisa menginspirasi teman-teman agar teman-teman ya mulai berpikir lah oh ya ternyata ya mungkin memang benar ya Pak ya maksudnya supporting system penyemangat itu penting cuman ada yang lebih penting yaitu masa depanmu jangan sampai cintamu mengorbankan masa depanmu gitu ya. Tapi kita titik poinnya di sini bukan melarang ya. Tapi kita mengingatkan jangan sampai berlebihan karena kembali lagi tadi kalau berlebihan itu juga tidak baik yang kurang juga tidak baik misalkan sholat 5 waktu ditambahin 6 waktu kan juga tidak baik ya Pak ya. Itu makanya loh ya kan kalau misalkan ya semua yang berlebihan itu kan juga tidak baik kecuali kalau misalkan sholat wajib ditambah sholat sunnahnya sholat itu baru kalau misalkan sholat 5 waktu sudah baik ditambah 6 ya nggak bisa kayak gitu juga gitu semua itu harus pas sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing benar. Oh ini mungkin itu ya Pak ya biar kita tidak terlalu bertele-tele karena nanti kalau bertele-tele takutnya yang mendengarkan bosan. Oke. Nah mungkin untuk sebagai penutup ya mungkin Pak Anam ini ada pesan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak-anak khususnya teman-teman di Semamiu agar ya bisa menghadapi kondisi mungkin ada yang sedang merasakan kondisi serupa gitu. Ini berarti closing statement ini. Closing statement ada kesimpulan conclusion dari perbincangan kita hari ini. Mungkin kata-kata dari saya adalah semoga dengan mendengarkan podcast Osaka ini mindset kalian, pandangan kalian bisa diubah
menjadi lebih baik. Kalau yang masih belum dan masih kekeh dengan egoisnya, kakak aku gak merasa harus seperti ini, itu monggo terserah gitu loh. Tapi ya saya meyakini ketika orang itu kecentok Mentok, kepentok, kepentok. seseorang itu akan berubah, pasti akan berubah. Seperti itu. Nah, jadi untuk siswa-siswa Semamio semuanya, cinta itu memang penting, hubungan itu penting untuk menjadi support system. Tetapi yang sewajarnya saja, tidak usah yang berlebihan. Ingat, ketika kalian nanti berlebihan akan menyesal ke depannya. Yang penyesalan itu tidak akan ada di awal atau di depan, tapi penyesalan itu selalu di akhir. Kalau penyesalan di depan namanya bukan penyesalan, tapi awalan kayak gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman siswa-siswi Semamio, cobalah lihat planning ke depan, rencana, pandangan kalian ke depan. Fokuslah ke sana. Ya, masa-masa SMA ini adalah masa-masa yang terindah. Jangan sampai masa-masa kalian ini hanya untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting atau yang apa tadi kita kebucinan itu tadi, sampai akhirnya mengkaburkan atau mengeblurkan masa depan kalian. Nah, itu saja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Anam. Intinya kalau boleh saya simpulkan sedikit-sedikitnya, didengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Anam. Tadi sudah disampaikan juga sebelum kalian kecentok ya tadi bahasanya, itu tidak mungkin kalian belum bisa berubah, tapi coba kalian resapi dulu, coba kalian dengerin dulu. Suatu saat nanti kalian pasti ingat, oh iya dulu guruku ada yang pernah ngomong kayak gini, oh dulu Pak Anam pernah ngomong kayak gini gitu. Atau oh iya dulu aku pernah mendengarkan podcast ya kayak gitu. Nanti di komen, like, and subscribe. Nanti kalau misalkan ada ide atau ada saran untuk podcast Osaka Semamio, silakan tulis di kolom komentar. Gitu. Bye, dadah, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast Osaka Semamio. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Podcast Osaka Semamio, cheers up your day.